Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Salam sejahtera buat kita semua. Masih bersama saya, belajar matematika itu mengasyikkan. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan materi deret aritmetika. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, materi barisan dan deret menjadi sangat penting dan berguna dalam berbagai bidang, antara lain analisis data perbankan, data penduduk, data kebutuhan pangan, dan sebagainya. Mari kita lanjutkan untuk peta konsepnya dulu. Nah, kalau pada sebelumnya kalian sudah belajar tentang barisan aritmetik, maka ini nanti akan kita lanjut dengan deret aritmetika. Ya, jadi yang lalu kan ini, sekarang nanti dilanjut aritmetika, deret aritmetika. Lanjut. Nah, di sini saya berikan 3 contoh, ya. Jadi yang pertama itu adalah deret aritmetika penjumlahan secara berurutan dari angka 1, bilangan 1 hingga 100. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai suku yang terakhir yaitu 100. Nah, itu jumlahnya berapa? Ya. Terus yang berikutnya jumlah kelipatan bilangan 4 di antara 10 hingga 100. Yang kelipatan 4. Ya, perhatikan batasannya 10 sampai 100. Berarti kan mulai 12. Terus kelipatan 4, berarti kan 16. Terus berapa ini? 20. Dan seterusnya hingga sebelum 100 yang bisa dibagi 4. Nah, itu jumlahnya berapa? Ya. Lalu soal aplikasi yaitu di sini setiap awal bulan si fulan itu menabung di bank sebesar 50.000. Jika bank memberi bunga 1% dari yang ia tabung, berapakah jumlah seluruh tabungan fulan pada akhir bulan ke-10? Perhatikan baik-baik. Jadi, beda antara barisan dengan deret, ya. Kalau pada barisan, nah ini penulisannya kan diberi koma, ya, U1, U2, U3, U4 hingga UN. Suku ke N merupakan suku-suku barisan aritmetika. Maka pada U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah hingga suku ke N itu akan membentuk deret aritmetika. Nah, jumlah N suku pertama deret aritmetika itu dinyatakan dalam SN. Ingat ya. Kalau barisan kan dinyatakan dalam UN. Nah, jumlah N suku pertama. Nah, di sini SN sama dengan, jadi barisan tadi kita jumlahkan. Ya, pertama ditambah U kedua hingga UN. Sebelum suku ke N berarti kan suku N-1. Sebelum suku N-1 berarti suku N-2. Di sini sama, suku pertama itu A, beda adalah B. Dalam barisan dan deret aritmetika, SN, ini kita kenal 2 rumus. SN itu N/2 kali 2A ditambah N-1 kali B. Atau N/2 kali suku pertama atau A ditambah UN.
suku pertama dan terakhir ini. Sehingga nanti harus dicari N-nya kalau belum diketahui. Nah, suku ke N ini diingatkan kembali ya. Suku ke N sama dengan A ditambah N-1 kali B. Nah, sekarang contoh. Ya, contoh pemakaian dari SN tadi. Yang pertama, hitung jumlah deret aritmetika berikut. A. 2 ditambah 5 ditambah 8 tambah 11 ditambah dan seterusnya sampai 50 suku. Maksudnya ini kan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Lain ini nanti sampai 50 suku. Nah, ya, bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama, berarti kan sudah diketahui suku pertamanya 2. Bedanya 3, dari 2 ke 5, 5 ke 8, 8 ke 11. Ini kan bedanya 3. Ya, 5 kurangi 2 kan 3. 8 kurangi 5 3. Demikian terus. Nah, lalu 50 suku ini sebagai N. Sehingga kita bisa menggunakan rumus yang tadi, yang ini ya, yang pertama, ini yang kedua. Ya, Sn sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N dikurangi 1 kali B, kurung tutup. Nah, berarti S50 karena sampai 50. N per 2 yaitu 50 per 2 ya, kali 2 kali A. A-nya tadi 2, perhatikan di sini hanya 2 ditambah 50 kurangi 1 kali 3, bedanya 3. Lalu kita sederhanakan ya, maka ketemulah jumlah 50 suku yang pertama itu berarti 3775. Jadi ini kalau ditambahkan 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 dan seterusnya hingga 50 suku, itu adalah hasilnya 3775 ya. Lalu yang B. Tadi soalnya hitunglah jumlah deret aritmetika 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah 5 ditambah dan seterusnya hingga suku yang terakhirnya itu 71. Nah, ini belum diketahui N-nya. Ya, perhatikan bahwa suku pertamanya 3, bedanya berapa itu? 7 kurangi 3 berarti kan 4. Lalu suku ke N 71. Suku yang terakhir jadi patokan untuk mencari N-nya dulu. Ya, karena yang sudah ada di suku ke N yaitu 71, maka kita gunakan rumus UN dulu untuk menentukan N-nya ini. A plus N-1 kali B sama dengan 71. A-nya kan 3, bedanya 4. Ya, lalu kita operasikan ya, yang di dalam kurung kita kalikan dulu. N kali 4 4N, min 1 kali 4 min 4 min 1. Ini min 4 ya, tapi 3 ditambah negatif 4 berarti kan negatif 1 ya. Jadi negatif 1 ini pindah ruas ke kanan. Jadi 4N sama dengan 71 tambah 1, 72. N sama dengan, berarti kan N sama dengan 72 dibagi 4, yaitu 18. Sehingga 71 ini tadi adalah suku yang ke-18 ya, U18. Nah, sehingga kita kan harus menghitung jumlah 18 suku yang pertama. Maka kita bisa menggunakan rumus yang kedua, yaitu Sn itu adalah N dibagi 2 dikali suku pertama ditambah suku yang terakhir. Sehingga S18 yaitu 18 bagi 2 kali 3 ditambah 71. Kan sudah diketahui 3 dengan
71. Nah, N-nya tadi barusan dihitung itu 18. Sehingga 9 kali 74 berarti hasilnya 666 ya. Nah, sekarang kita lanjut. A sama dengan 1. Bedanya 1. Suku yang ke N, suku yang terakhir 100 ya. Karena ini bedanya 1, maka otomatis di sini adalah suku yang ke 100. Nah, maka kita bisa menghitung S100. Berapa itu? N per 2 kali A plus UN. Kita gunakan rumus yang kedua. Jadi S100 sama dengan 100 dibagi 2 kali 1 ditambah 100. 50 kali 101 berarti berapa? Yo, ini kalau dikali 5 kan 505 0. Nah, berarti jumlah dari 1 hingga dari bilangan 1 hingga 100 ini jumlahnya adalah 5050. Nah, ketemu ya. Nah, sekarang yang ini jumlah bilangan kelipatan 4 di antara 10 hingga 100 dimulai dari 12, berarti ini sebagai A-nya. Berikutnya 16, 20, berarti bedanya 4. Nah, 96 berarti sebagai suku yang ke N, tapi belum tahu ini N keberapa. Nah, maka kita harus hitung dulu ya. UN kan 96, berarti A plus N-1 kali B itu 96. A-nya masukkan 12 ditambah N dikurangi 1 kali 4, 96. Nah, lanjut, berarti 12 ditambah buka kurung N kali 4 ya, min 1 kali 4, berarti kan 4N kurangi 4 sama dengan 96. Yang mau dicarikan N-nya ya, berarti 4N kita letakkan di ruas kiri ya. Lalu yang bilangan bulat kita letakkan ruas kanan. Ini kan 96, ruas kanan 12 dikurangi 4 berapa? 8, positif 8. Kalau pindah ruas berarti jadi negatif. 4N sama dengan 4N sama dengan 8. 10 kurangi 8 ya, berarti 80. 16 kurangi 8, 88. Jadi N sama dengan berapa? 88 bagi 4, yaitu 22. Nah, baru kita hitung S22 ya. N per 2 ya, ingat rumusnya tadi, N per 2 berarti kan 22 bagi 2 A ditambah UN, suku pertamanya 12 ditambah suku terakhir 96. Jadi berapa? 11 kali 12 ditambah 96. Berarti berapa? 108. Ya. 108 kali 11. Berapa itu? 108 dikali 11. Ya, berarti 8, 108, ini juga 108, 8, 11, 1188. Nah, ketemulah jumlah ini tadi, berarti 1188. Nah, yang berikutnya
Contoh soal yang ketiga, setiap awal bulan, Fulan menabung di bank sebesar 50.000. Jika bank memberi bunga 1% dari yang ia tabung, berapa jumlah seluruh tabungan pada akhir bulan ke-10? Berarti yang diketahui apa saja? Setiap awal bulan, berarti A-nya 50. Ya, di awal dia menabung 50.000. Lalu bedanya 1% dari yang ia tabung. 1% itu kan berarti 1/100 kali 50.000. Nah, ini nolnya kita hilangkan, berarti ya, berarti bank memberi bunga 500 ya setiap bulannya. Sehingga yang ditanyakan apa ini? S jumlah seluruh tabungan pada akhir bulan ke-10. Berarti kan S10 pada jumlah tabungan hingga akhir bulan ke-10 itu berapa? Karena ini kita tidak tahu yang terakhir, berarti kalian menggunakan rumus pertama, N/2 kali 2A ditambah N kurangi 1 kali B. N-nya kan 10 bagi 2. 2 kali tabungan pertama tadi berarti 2 kali 50.000, 100.000 ditambah N kurangi 1. 10 kurangi 1 kan 9. Bedanya tadi udah ketemu 500. Ya, dikali ini nanti. Sehingga berapa ini? S10 berarti kan 5 kali 100.000 ditambah 9 kali 500, 4.500. Nah, sehingga 5 kali 104, 500. Nah, ini kalian kalikan. Yo, 104, 500. Nek dikalikan 5. Berarti kan 5, nyalangi 2, ini 22, ini 2, berarti ini kan 2. Ini 5, terus nolnya kita tambahkan di situ, berarti 522 rupiah. Nah, jadi pada akhir bulan ke-10 tabungan si Fulan itu menjadi 522.500 rupiah. Demikian ya. Kita lanjut. Selanjutnya adalah latihan dan tugas mandiri. Silahkan kalian cari jumlah deret 5 nomor ini. Yang pertama, ya, 1 tambah 4 tambah 7 dan seterusnya sampai 20 suku. Berarti jelas ya, itu sudah ada A-nya, bedanya, dan N-nya, S20. Itu kalian hitung, berapa itu? Nomor 2 sama dengan nomor 1. Nomor 3, nah itu silahkan kalian jumlah 3 tambah 8 tambah 13 dan seterusnya hingga suku yang terakhir yaitu 98. Nah, itu kan belum tahu 98 itu pada N keberapa. Sehingga kalian harus hitung N-nya dulu menggunakan UN. Nah, kalau N-nya sudah ketemu, baru kalian hitung SN-nya. Begitu ya. Nah, nomor 4 ini sama dengan nomor 3, hanya kalau nomor 3 itu bedanya kan positif karena angka makin besar. Kalau nomor 4 itu bilangan makin kecil, berarti bedanya nanti juga negatif. Prosesnya sama, kalian cari N-nya dulu. Ya, jadi UN sama dengan 5. Terus nanti A dan B-nya silahkan kalian masukkan, baru nanti dihitung SN, ya, sama ini ya, 34. Lalu yang nomor 5,
Suku ke-6 dari aritmetika 22. Berarti kan suku ke-6 22. Suku yang ke-10 itu 34. Carilah 20 suku pertama, berarti S20. Nanti berapa? Silakan ini nanti bisa menggunakan eliminasi, ya. Ingat kembali pada barisan aritmetika UN, ya. Ya, silakan kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Setelah itu dikirim ke seperti biasanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.